Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Mursin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pembuatan pupuk F1 Imbio. F1 Imbio ini adalah sebuah pupuk yang katanya di dalamnya itu adalah mampu meningkatkan kesuburan baik tanah maupun tanaman. Jadi kegunaan pupuk F1 Imbio ini adalah yaitu kita mengembangbiakan bakteri ya. Ada 13 bakteri yang ditemukan oleh praktisi kita, yaitu Pak Joko Wirianto. Nah, orang Kuburaya, Kabupaten Kuburaya. Nah, pupuk ini juga banyak digunakan yang dimanfaatkan oleh petani-petani baik di daerah gambut. Hampir dari Sabang sampai Merauke mereka sudah memanfaatkan pupuk F1 Imbio ini. Nah, jadi kali ini pupuk tersebut akan saya kenalkan ke daerah yang lahan mineral di daerah Desa Kualan Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Nah, dalam kali ini kita membuat pupuk F1 Imbio nya, yaitu bahan-bahan yang sederhana, didapatkan di daerah Kecamatan Simpang Hulu ini. Nah, yaitu kita ada nanas, di situ juga ada tepung sagu, kemudian terasi. Kalau tidak ada tepung ikan atau tepung udang berarti digantikan terasi. Dedak ya, dedak itu bisa digantikan dengan vitamin B kompleks atau B12. Sama fungsinya dengan dedak ya, karena dedak di sini agak sulit. Nah, justru dedak ini agak sulit didapatkan, jadi digantikan oleh vitamin B kompleks. Nah, dengan demikian kegiatan pembuatan pupuk F1 Imbio ini diharapkan dapat mampu tersebarluaskan di berbagai desa lah terutamanya. Nah, jadi dalam pembuatan pupuk F1 Imbio ini memang langkah pertama kita harus menyiapkan pertama air ya, air 5 liter. Nah, untuk membuat biangnya itu dibutuhkan air 5 liter guys. Nah, kemudian nanas. Nah, nanas, satu buah nanas jadi diparut, dihaluskan. Nah, di blender atau diparut pun juga bisa. Jadi tergantung kebutuhan atau di tempatnya dimana kita membuatnya. Jika memang tidak ada itu blender, kita bisa parut. Kemudian bahan nanas itu dimasukkan ke dalam air yang sudah dimasak. Nah, kemudian ada gula, dicampurkan gula 1 kilo gula untuk 5 liter air itu. Kemudian diaduk rata. Kemudian ada bahan-bahan lainnya seperti tepung sagu. Nah, tepung sagu ini sebelum dilakukan atau dimasak, kalau bisa di tahap akhir. Jadi di tahap akhir tepung sagunya baru dimasukkan dan dikasih air secukupnya untuk supaya tidak membeku ya atau kental. Itu yang selanjutnya itu kita kasih terasi tadi, pengganti tepung udang. Jadi terasinya itu dalam kemasan ya, dalam bungkus, kemudian dibuka, kemudian ada 10 biji terasi dimasukkan ke dalam tempat wadah tadi yang berbarengan dengan air yang 5 liter. Nah, selain terasi kemudian 10 biji vitamin B kompleks. Nah, lalu kemudian bahan tersebut diaduk sampai merata hingga ditunggu sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih, yang nantinya kita akan
memasukkan tadi yang terakhir itu, yaitu tepung sagu ya. Nah, fungsi tepung sagu ini artinya adalah perekat. Jadi perekat salah satu bahan tambahan di dalam pembuatan pupuk F1 Embio. Nah, kemudian ada beberapa penjelasan ini, karena tadi ini F1 Embio ini adalah kita membuat bakterinya, yaitu biang bakterinya. Nah, untuk membuat itu tersebut, jadi diperlukanlah bahan-bahan baku tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu. Nah, bahan-bahan bakunya tersebut, nah setelah semua bahan selesai mendidih, kemudian dah dimasukkan tepung sagunya itu, kemudian diamkan selama 30 menit ya. Nah, setelah 30 menit dimasukkanlah ke dalam wadah. Nah, ke dalam wadah yang nantinya wadah setelah dingin, biarkan selama 18 jam. Setelah 18 jam barulah nanti ditambahkan sedikit atau 1 siung kotoran ayam. Nah, fungsinya kotoran ayam ini adalah pengaktifan bakteri. Jadi pengaktifan bakteri. Jadi kotoran ayam ini adalah kotoran ayam yang ayam kampung ya. Tidak boleh ayam putih, karena ayam putih ini dikhawatirkan karena kan banyak unsur-unsur kimianya, sehingga bakterinya pun kurang bagus. Kalau kotoran ayam kampung itu yang tidak terkena sinar matahari itu juga paling bagus itu dibanding dengan kotoran ayam putih, karena dari makanan saja ada mengandung unsur-unsur kimia ya, dibandingkan dengan ayam kampung. Nah setelah dari 24 jam kemudian diberikan kotoran ayam, kemudian dibiarkan lagi selama 24 jam. Jadi keesokan harinya biang F1 Embio itu sudah bisa diaplikasikan. Untuk mengaplikasikannya tersebut, jadi kita harus mengencerkan itu tadi, biang yang 5 liter kita encerkan dalam 1 liter itu bisa 60 liter air. Namun ada ditambah gula bisa ditambah setengah kilogram atau 1 kilogram, tergantung kebutuhan. Nah itu, jadi diencerkan 1 liter biang F1 Embio bisa diencerkan 60 liter air. Jadi itu. Dan untuk pengaplikasiannya adalah disiramkan ke tanah, atau kalau udah ada tanaman ke tanaman, kalau belum masih buka lahan ke lahan. Biarkan 4-5 hari, bakteri yang ada di fermentasi F1 Embio itu akan bekerja, akan secara dekomposer, yaitu adalah artinya bakteri-bakteri yang ada di pupuk F1 Embio itu bekerja sehingga dapat mengemburkan tanah. Ada perubahan biasanya di tanah. Begitu yang pernah kita lihat dan kita teliti waktu itu di Desa Padang Tikar 1, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, bersama sekolah lapang waktu itu. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa pupuk F1 Embio ini pupuk yang juga mampu untuk membuat kesuburan tanah dengan adanya bakteri-bakteri yang mampu, yang bermanfaat untuk menggemburkan tanah sehingga tanah tersebut menjadi lebih baik. Nah, oke guys, jadi itulah teman-teman, ini secara singkat itulah bahan materi pupuk F1 Embio yang sudah kita berikan edukasikan kepada kelompok tani. Itu aja guys.
Oke lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.